Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video dan akan saya komentari, di mana video ini diambil dari kesaksian-kesaksian pendeta Manupulu, di mana Manupulu ini selalu acap kali membuat kesaksian-kesaksian palsu, ya, yang sifatnya fitnah, yang sifatnya arogan di dalam kesaksian-kesaksiannya, ya, dan yang sesungguhnya apa yang mereka sampaikan tidaklah sebuah kebenaran, ya, yang acap kali menjadi fitnahan ataupun bahan fitnahan itu adalah umat Islam, dan umat Islamlah yang acap kali dirugikan tentang kesaksian-kesaksian di mana pendeta Manupulu ini mengadakan live streaming, ya. Dalam live streamingnya selalu saja acap kali umat Islam, ya, umat Islamlah yang dirugikan oleh karena kedustaan-kedustaan mereka dan fitnah-fitnah yang mereka lontarkan dari lesan-lesan mereka. Nah, namun untuk kali ini, ya, pendeta Manupulu beserta narasumbernya, ya, yang dihadirkan untuk menjadi sebuah kesaksian sebagai narasumber, dia diprotes keras, ya, oleh kaum Katolik, di mana kaum Katolik tidak terima, ya, jika mana dikata mereka kaum Katolik ini menyembah Bunda Maria, begitu, ya, dan protes keras di sini dia sampai teriak-teriak, ya, sampai nadanya pun tinggi. Beda halnya dengan ketika umat Islam difitnah, ya, dan ini sebagai bukti tanda bahwasanya Islam dapatlah bersabar sekalipun fitnahan itu sangat menyakitkan, gitu, ya. Jika mana kulit kita yang tersayat duri sembilu, tersayat pisau, mungkin kita akan dapat merasakan perihnya. Tapi apabila mana agama kita yang difitnahnya, agama kita yang dijadikan bahan fitnahan, maka seluruh umat Islam akan merasakan pedihnya yang tidak dapat kita bayangkan bagaimana rasa sakitnya itu, ya, karena di dalam hati, di dalam kalbu, ya, ketika mereka membuat fitnahan. Jadi itulah yang kita rasakan, sehingga tak dapat pula kita rasakan karena terlalu pedihnya. Tidak seperti kita ketika kulit kita tersayat sembilu, ya, dapat kita rasakan pedihnya dan dapat pula kita carikan obatnya. Namun tidak demikian jika mana masalah keimanan di otak-atik oleh pihak-pihak lain, apalagi difitnah. Nah, seperti apa yang disampaikan di dalam video ini, ya, umat Islam bersabar, sebaliknya umat Kristen Katolik ini sendiri sampai teriak-teriak mengeraskan nadanya dalam suara protesnya, ya, dalam berprotes ini meninggikan nada suaranya karena saking marahnya. Demikian videonya. Oke, kita ke Clay. Selamat malam. Iya, selamat malam, Pendeta. Malam, Pak. Malam, Pak. Silakan. Selamat malam, Ibu, ya. Selamat malam, Pak Clay. Baik, Bu, saya mau bertanya Ibu, sebelumnya di Katolik, ya. Ibu pernah berdoa di depan patung Bunda Maria, ya? Iya, pernah. Saya pernah bakar lilin, bawa bunga, ya, sembahyang rosario di sana. Saya pernah, Pak. Oke, dan itu Ibu anggap menyembah berhala? Waktu awalnya tidak, Pak. Saya tidak menganggap itu menyembah berhala. Oke, sebentar dulu. Langsung saya tanya aja, Bu. Penyembahan berhala menurut konsep Ibu itu bagaimana? Penyembahan berhala ini begini, Pak. Kalau kita menyembah kepada orang lain, meminta pertolongan kepada orang lain selain Tuhan, jadi hanya satu-satunya Tuhanlah tumpuan harapan kita untuk berdoa. Jadi Ibu menganggap orang Katolik itu meminta selain daripada Allah, ya?
Ibu tahu doa Salam Jadi gini, Maria? Sebentar, Bu. Saya Katolik, Bu. Sebentar, Ibu. Saya Katolik. Ibu dari tadi banyak bicara tentang Katolik, dan sekarang izinkan orang Katolik untuk meluruskan banyak hal yang disalah pahami oleh Ibu ya. Dan semoga saluran ini menjadi berkat bagi semua, bukan hanya bagi agama Ibu. Saya tanya sama Ibu, adakah di depan patung itu Ibu melihat ada orang Katolik itu membakar misalkan atau menyembelih kambing atau ayam, Ibu? Itu tidak ada. Nah, oke. Tidak ada. Ibu, penyembahan berhala itu ditandai dengan mempersembahkan korban, Ibu, di depan patung. Ya. Ya, ditandai dengan demikian, Ibu. Dan itu tidak ada di dalam gereja Katolik. Ibu tahu apa yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Ibu? Bapak bacakan aja kalau memang Bapak punya ayatnya. Oke, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu melihat kami sembah patung, Tuhan melihat kami menyembah Dia. Bangsa kafir melihat Joshua berlutut di depan tabut dan menyangka Joshua adalah penyembah berhala seperti mereka, tetapi Tuhan melihat Joshua menyembah Dia. Ibu boleh bermegah karena tidak berdoa di depan patung, Bu. Tetapi di gereja Ibu ada salib tidak? Ada salib tidak di gereja Ibu? Ada? Kalau salib dibuat itu ada, Pak, sebuah hiasan. Oke, saya tidak akan bodoh mengatakan, bahwa Ibu. Pak Clay, sebentar Pak, suaranya yang santai aja Pak ya, nggak usah ngotot-ngototan kayak begitu ya. Jadi supaya kita berdiskusinya bisa enak gitu ya. Jadi kalau narasumber lagi menjawab, Anda tolong hargai, tolong diam dulu sampai beliau selesai menjawab, baru Anda memberikan tanggapan gitu. Jadi supaya diskusinya juga enak ya. Baik, oke, silakan. saya jelaskan Ibu ya. Saya tidak akan bodoh dan menuduh Ibu sedang menyembah kayu, Bu. Ya. Karena saya tahu Ibu tidak menyembah kayu. Saya tahu, saya melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati Ibu. Kami umat Katolik bukan orang bodoh yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan patung, Ibu. Bagi kita, penyembahan berhala itu adalah barang siapa mencintai sesuatu lebih dari dia mencintai Allah. Apapun cinta itu merupakan seorang penyembah berhala. Misalkan Ibu nih, Ibu menyukai suatu pekerjaan, lebih dari semuanya, Ibu bekerja untuk mencari duit. Karena Ibu lupa ke gereja, itu Ibu termasuk penyembah berhala, Bu. Atau orang yang sangat terikat dengan kedagingannya. Ya, dia berusaha dengan segala cara untuk memuaskan dagingnya setiap hari. Itu termasuk penyembah berhala, karena dia menggeser Allah sebagai pusat di hatinya dia. Dia mendirikan altar bagi dagingnya. Itulah penyembah berhala, Bu. Tidak sesederhana orang berlutut depan patung, Ibu. Kita menghormati bendera merah putih, itu kita menghormati simbol negara, Bu. Bukan kita menyembah negara itu. Itu beda, Bu. Itu satu. Soal penyembahan. Sekarang tentang saudara Yesus ya. Saya ingin bertanya sama Ibu. Saat Yesus disalib, saudara Yesus di mana ya? Saat Yesus disalib, di mana saudara Yesus? Ibu punya anak nggak, Bu? Saya punya anak. Ada berapa, Bu, anaknya? Ada 2. Kalau salah satunya meninggal dan Ibu sudah tua, dia berpesan kepada sahabatnya untuk merawat Ibu, kira-kira logikanya masuk nggak? Ibu kan masuk gini, Pak Clay. Pak Clay, saya boleh bisa menjawabnya karena berhubung waktu Bapak juga kan cuma diberikan 5 menit ya. Saya minta diberikan waktu lebih banyak karena biasanya cabai pun Pak Clay, tolong santai aja Pak ya, tolong santai aja bicaranya. Ya, baik Pak, baik. Lanjut. Oke, silakan. Oke, Pak Clay, saya menghargai apa yang menjadi Pak. Saya berharap juga Bapak bisa menghargai kepercayaan yang saya anut ya. Saya tidak mempercayai apa yang dikatakan atau penafsiran manusia. Yang saya menemukan semuanya itu adalah di Alkitab. Jadi kalau Bapak tidak menerima apa yang saya katakan itu, Anda tidak menemukan saudara Yesus di bawah salib, Ibu. Pak Clay, sebentar Pak. Tolong, kalau narasumber lagi menjawab, tolong Anda diam dulu sampai beliau selesai menjawab, baru Anda memberikan tanggapan. Jadi supaya diskusi kita itu enak gitu ya. Lanjutkan, Bu. Lanjutkan. Baik. Saya minta waktunya diberi agak lama seperti
waktunya Cabe ya, ketika Murtadin bicara. Karena ini kan spesifik, dia menyebut Katolik, dia menyebut ya, saya sebagai orang Katolik berhak mempertanggungjawabkan iman kami. Ada 1,5 miliar orang Katolik di sini dan mereka bukan penyembah patung. Oke, silakan Ibu, silakan Ibu Heni, silakan. Iya, Pak Clay, saya tidak menentang apapun yang menjadi kepercayaan Anda, ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya alami, dan apa yang saya temukan di dalam kebenaran Firman. Kalau seperti Pak Clay mengatakan tidak menyembah patung, ya, saya itu waktu pada saat itu saya diajarkan saya untuk pergi kayak kepada Santo, apa itu kan ada patung-patungnya ya, saya dimintakan ke sana untuk minta didoakan. Dan kemudian Pak Clay, seperti yang pertama saya katakan tadi, saya memahami pengajaran di Katolik itu pertama ada latria. Latria itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa di Katolik juga diajarkan hiperdulia. Hiperdulia itu penyembahan kepada Bunda Maria. Ya, itu bukan penyembahan, ya, ibu salah, ibu, saya Katolik Bu, ibu fitnah itu. Maaf, penghormatan. Maaf Pak, kalau penghormatan Bapak Bu mengatakan saya memfitnah, sebentar Pak, itu iya. Bapak menentang aja apa pengajaran yang ada di Katolik ya. Kemudian ada pengajaran namanya dulia. Tidak ada Katolik menyembah Maria. Kami tidak menyembah selain daripada Allah, Ibu. Oke, kalau udah begini ya Pak ya, saya nggak bisa menjelaskan karena paham Bapak dengan paham saya untuk mengerti kebenaran firman itu tidak sama. Ya tidak paham, jelas. Bapak tidak menerima apa yang saya jelaskan, pengalaman saya bagaimana Tuhan memanggil saya. Saya tidak terima karena Ibu bilang kami menyembah Maria. Itu salah Ibu, saya harus luruskan, ini didengar banyak orang. Kami tidak pernah menyembah Maria Ibu. Penyembahan tertinggi kami ada pada Ekaristi. Oke, saya juga penyembahan Ekaristi waktu pada saat itu. Iya, adakah salah Maria didengungkan di situ? Ya. Hati-hati Ibu kalau bicara. Sebentar, saya belum selesai Pak. Saya mau jelaskan ke Ibu ya. Jika Katolik menghormati Maria, Pak Clay, saya minta Anda punya suara, intonasinya diturunkan ya, karena saya lihat dari tadi Anda ini punya tekanan suara meninggi terus. Diskusi kita jadi tidak enak gitu loh kalau Anda punya suara seperti itu. Jadi tolong saling belajar. Maksudnya berdiskusi. Ini kan Ibu Heni kan lagi clearkan. Nah, Anda kalau memberikan tanggapan, tolong suara itu jangan meninggi. Cukup jelaskan aja sesuai dengan apa yang Anda pahami. Saya berusaha Pak ya. Saya akan berusaha. Ya. Lanjut Ibu. Ya, Bapak luruskan aja, jelaskan. Ya, oke. Sekarang izinkan saya meluruskan Bu ya. Izinkan saya meluruskan. Jika Katolik menghormati Maria, maka penghormatan itu tidak lebih dari buah pemenuhan nubuat Injil. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan dari semua penghormatan yang diberikan oleh gereja Katolik kepada Maria, tidak ada yang bisa menandingi penghormatan yang Tuhan berikan kepada Maria dengan memilih ia sebagai bundanya. Ketika Yesus wafat, apa pesannya kepada muridnya? Inilah ibumu. Ibu, Bunda Maria itu adalah perawan, Bu. Ya. Perawan sebelum dan sesudah melahirkan. Itu nubuat. Ada dalam kitab Yesaya. Anak darah mengandung dan melahirkan. Mengandung perawan, melahirkan perawan. Ibu, saya punya channel Clay, saya baru buat. Ibu boleh cek ya. Ada satu mujizat yang Tuhan tunjukkan di dalam kain kafan. Ya. Di dalam kain kafan itu Tuhan tunjukkan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus yang ajaib melalui seorang perawan. Silakan Ibu lihat di channel Clay, kain kafan Yesus membuktikan kelahiran Tuhan yang ajaib melalui seorang perawan. Sekarang begini Ibu, kalau Ibu punya anak seorang virgin dan semua kampung bilang dia tidak virgin, Ibu akan sakit hati Ibu. Demikian pula dengan Yesus. Ketika Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang menyatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Bunda Maria kan dalam statusnya sudah bertunangan dengan Santo Yusuf.
Artinya kan dia sudah akan menikah. Mengapa dia harus heran dan bertanya, loh bagaimana itu mungkin terjadi? Oh enggak, ya pasti terjadi karena dia sudah menikah kan. Kalau Bunda Mary berkata begitu, artinya dia adalah seorang nazir. Sama seperti para nabi yang lain. Nazir. Dia seorang nazar. Dia mempersembahkan keperawanannya untuk Tuhan. Bunda Maria tidak pernah bersetubuh dengan Santo Yusuf. Dan tidak pernah melahirkan anak-anak selain daripada Yesus. Terbukti ketika Yesus wafat di salib, tidak ada satupun adik Yesus. Terbukti ketika di bait Allah, Yesus hilang 3 hari. Bagaimana bisa bapak dan ibu meninggalkan rumah, membiarkan yang lainnya sendirian di rumah? Mana adik-adiknya kalau memang ada? Kalau disebut saudara-saudara Yesus, Baik, Yesus Pak sudah Clay. bicara pada... Pak Clay, maaf Sebentar, ya. saya selesaikan. Pak Clay, maaf. Saya selesaikan dulu. Saya mau menjawab ini. Maaf, saya akan cut ini. Saya akan mengatakan ke Pak Clay begini aja. Pak Clay, silakan. Saya menghargai kalau Pak Clay masih mengatakan bahwa Maria itu adalah Bunda Suci, dia perawan sampai seumur hidup. Bukan Itu saya silakan, mengatakan Pak Bu, Clay. itu ada di Tapi dalam Injil. saya juga- Itu ada dalam Injil. Maaf Pak Clay, saya Jangan akan berspekulasi, Pak Ibu. Yusuf untuk mengeluarkan Anda, karena saya hanya mau kasih tahu ke Pak Clay, bacalah Matius 13 ayat 55 sampai 56. Baca Lukas 2 ayat 7, ya. Kemudian baca Matius 1 ayat 18. Itu bukan saya yang mengatakan Pak Clay. Saya berbicara atas kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu bagaimana kejadian. Jadi kalau saya mempercayai firman Tuhan ini menurut apa yang Roh Kudus bukakan kepada saya, maaf Pak Clay, saya tidak sepaham dengan Anda. Ya, walaupun orang, kalau Anda mengatakan bahwa saya kayak menghina atau mengatakan itu maaf, itu buat saya tidak mau lagi karena saya hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Saya tidak perlu pakai perantara. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada saya, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada surga. Jadi apa yang diajarkan doa Bapa kami itu yang saya pegang. Saya tidak memegang penafsiran-penafsiran selain di dalam Alkitab. Kebenaran yang ada di Alkitab ini, saya tidak mau percaya. Jadi tolong Pak Clay juga menghargai iman saya. Saya juga menghargai iman Pak Clay. Silakan, kalau Anda mengatakan bahwa itu mau membenarkan diri, silakan. Saya tidak bisa mempersalahkan juga Anda, karena itulah paham yang kamu terima. Kalau saya menerima paham yang baru yang Tuhan berikan, saya mempercayai Alkitab ini dari kitab Kejadian awal sampai akhir, itulah petunjuk yang Tuhan berikan kepada saya, kompas kehidupan yang harus saya pegang. Kalau Bapak tahu bahwa di kitab Kejadian sampai Wahyu, tokoh utama yang dibicarakan di dalam Alkitab ini ada siapa? Yaitu hanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi marilah kita meninggalkan azas-azas yang lama, doktrin-doktrin yang lama. Baca Alkitab. Kalau Pak Clay memang merasa marah kepada saya, maafkan saya. Saya dari Amerika, saya minta maaf kepada Pak Clay. Saya bisa memahami. Mungkin Pak Clay coba lembutkan hatinya. Seperti saya katakan tadi di Hosea 4. Umatku binasa karena kurang berpengetahuan firman. Karena orang itu menolak untuk dididik secara Alkitab. Nah, sekarang apa ayat yang tadi saya katakan di Matius 1 ayat 8? Sebelum Maria hidup suami istri, sebelum Yusuf hidup suami istri. Dan kalau di Matius 13 itu dikasih tahu siapa nama-nama anak lain, saudara Yesus, kelahiran itu, maaf, itulah pengertian saya. Maaf Pak Clay, di sini kita jangan beradu gotot. Aku menghargai Pak Clay, kalau punya paham yang berbeda dengan saya, Pak Clay juga harus menghargai apa pendapat saya menurut iman saya. Saya tidak mau menjelekkan. Maaf umat Katolik dimanapun Anda berada, saya minta maaf atas nama Henny Wong. Saya minta maaf kepada kalian semua. Saya tidak mau menyakiti hati kalian, tetapi saya mau mengajak kalian saudara-saudaraku. Kalian adalah umat pilihan Allah. Kalian adalah juga umat rajani Allah. Bagaimana Anda mempelajari itu? Dengan cara membaca firman. Jangan percaya dengan mulut saya.
Jangan percaya dengan omongan saya. Jangan, percaya aja pada Alkitab. Buka Alkitab. Di Alkitab nanti Anda menemukan. Kalau Anda mengetahui rahasia ini, akan Anda mendapatkan jawaban. Begitu aja Pak Clay. Maaf, saya tidak mau berargumentasi lagi dengan Anda. Silakan. Ya, saya penutup. Sekarang saya penutup. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami itu betul. Tetapi ketika dia di ujung ajal, dia memberikan satu wasiat. Inilah ibumu. Ya, inilah ibumu. Ya, dan sudah jelas kesaksian Injil menyatakan dia adalah perawan. Tadi saya sudah katakan, saya tantang ibu, lihat saya punya ini channel, saya kasih bukti bahwa Yesus lahir dari kain kafan. Yesus membuktikan kelahiran Tuhan yang ajaib melalui seorang perawan, itu tertera di kain kafan, Ibu. Ya, kita harus menghormati orang sebagaimana dia patut dihormati. Ketika dia seorang nazir, dia sudah mempersembahkan kemurniannya, keperawanannya dia untuk Tuhan, dan ibu menyangkal itu. Ibu, ingat kata Yesus. Yesus menyebut, ini ibumu. Ibu tidak sedang menghormati Bunda Maria, Ibu. Ya, itu saja dari saya sih. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Clay. Terima Tuhan kasih. berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke. Nah, demikian tadi ya videonya di mana seorang Katolik marah besar ketika dianggap difitnah oleh kesaksian dari narasumber yang menjadi sebuah kesaksian di dalam acara live streaming Pendeta Manupulu ya, dan sangat memang ya itulah sangat distan sekali. Nah, bagaimana dengan Islam? Kita mesti tetap bersyukur, tetap bersabar, dan tetap istiqomah di dalam keimanan kita di dalam Islam, karena sesungguhnya hanyalah Islam saja yang dapat menjelaskan bagaimana konsep-konsep ketuhanan itu ya, karena memang Islam ini meneruskan ajaran para nabi, di mana tidak ada Tuhan selain daripada Allah itu sendiri, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah terkecuali Allah itu sendiri ya. Jadi tidak perlu melalui pelantara si A si B ya. Jika mana kita menyembah Allah, maka kita bersolawat itu karena memang bersolawat kepada Nabi itu karena Nabi Rasulullah SAW memberikan pengajaran bagaimana kita mesti menyembah Allah lah satu-satunya yang benar. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu bukan berarti kita mendoakan, melainkan itu adalah ungkapan salut yang wajib kita berikan ya sebagai hadiah, karena memang Rasulullah lah yang menuntun kita, umatnya, umat kemudian ini untuk menjadi dapat menjadi pintar, dapat menjadi cerdas, oleh karena apa-apa pengajaran dari para nabi yang dahulu kita tidak mengetahui, maka oleh karena Rasulullah SAW kita dapat mengetahui segalanya apa yang dapat kita ketahui ya, sesuai dengan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dapatkan dari ilmu daripada para guru-guru kita yang pernah kita datangi ataupun yang pernah kita cari ya. Maka tetaplah istiqomah dalam Islam, karena memang tiada Tuhan lah selain Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala, dan Allah sajalah satu-satunya yang benar ya. Dan untuk ketuhanan Yesus itu sesungguhnya memang Yesus sendiri tidak mengaku Tuhan, dan tidak perlulah umat Islam menjadi murtad jika mana benarlah kekristenan itu ajarannya itu datang dari Tuhan, maka tidak perlulah umat Islam itu mesti masuk Kristen. Oleh karena jika mana Yesus itu mati, benar mati untuk menebus dosa umat manusia keseluruhannya, maka kita tidak perlu masuk Kristen pun tetap akan masuk surga, karena sudah ikut pun ditebus oleh Yesus alaihissalam, jika memang itu benar ya kan. Tapi kalaupun itu tidak benar
seperti apa yang Al-Quran sampaikan, maka tetaplah kita akan masuk surga dan kita akan tinggalkan kawan-kawan Kristen, saudara-saudara Kristen kita tetap di neraka jahanam. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka kita tetap istiqomah dan tak bosan pula kita mesti jaga ya akidah keluarga kita, akidah lingkungan kita, akidah saudara-saudara kita kaum muslimin di muka bumi ini. Insyaallah ya. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah berikan kasih sayangnya dan Allah pun murahkan kita semua para kaum muslimin dari segala urusan, dari segala apa yang kita munajatkan. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.